Recording in progress. Selamat pagi, Bapak Tatan dan Ibu Putri. Selamat pagi, Mbak. Mohon izin, Ibu, ini dari total seluruh peserta 55, kemudian ditambah dengan kehadiran Ibu dan Bapak, dan juga ada yang izin menggunakan 2 device. Seharusnya ada 59, Ibu, tapi saat ini masih 51, ada 9 peserta yang masih belum join. Salah satu alasannya karena ada yang sedang melitmas, Ibu, dan sedang berusaha join. Seperti itu laporannya, Ibu.
Baik, siap. Terima kasih, Mbak. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, jangan lupa untuk melakukan absensi di COP ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Selamat Bapak. selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sih saya agak telat. Jadi saya terkendala di laptop saya gangguan, Ibu Bapak sekalian. Jadi laptop saya tidak bisa dibuka. Nah, kemudian saya coba di PC yang ada di kantor juga ternyata sulit juga. Nah, jadi ini saya menggunakan apa istilahnya, saya menggunakan handphone ini ya. Jadi untuk itu mungkin nanti untuk paparan materinya saya tidak bisa tampilkan di layar Zoom ini. Ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Tapi nanti bahan materinya akan saya sampaikan di grup ini. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya terlambat masuk karena saya tadi mencoba berusaha untuk menghidupkan laptop saya, ternyata tidak jalan. Namun demikian, saya akan kita akan mencoba berdiskusi, mencoba untuk menyampaikan materi ini melalui handphone saya. Oke. Jadi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak. Mohon izin sebelumnya Bapak, dari total 55 peserta masih ada 6 orang yang izin terkendala join Bapak, namun pembelajaran siap dilaksanakan. Oke, siap. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya mohon maaf ini saya mungkin kalau sekarang penyampaiannya agak kurang maksimal karena ini saya juga nih terkendala di laptop saya gangguan kembali ini ya. Oke. Baik, seperti biasa Bapak dan Ibu, untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita. Kegiatan ini mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mohon izin Bapak Ibu, saya cari dulu file saya ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila kegiatan kita pada hari ini kurang maksimal karena saya ini menggunakan handphone dan file yang di laptop tidak bisa saya buka sehingga materi yang akan saya jelaskan itu tidak bisa ditampilkan dalam layar Zoom ini. Apakah suara saya cukup jelas terdengar di tempat Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Ya, Bapak, jelas terdengar. Terus kemudian kamera saya on, terlihat saya. Izin Bapak mati. Oke. Nah, mati ya. Jadi saya mohon maaf, saya juga mungkin ini kamera saya mati ya karena saya membuka file juga di handphone saya. Jadi rupanya kalau saya buka file di handphone ini terpengaruh kepada kameranya ternyata ya. Jadi saya lagi mohon izin Bapak dan Ibu untuk berkenan saya tidak terlihat di kamera ya. Diizinkan Bapak Ibu? Ya, Pak, diizinkan. Ya, mohon maaf ya seperti yang saya sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Pada hari ini sebagaimana yang sudah dijadwalkan, materi akan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Nah,
Dari undang-undang tersebut, apa yang akan kita bahas pada hari ini fokus kepada peran balai pemasyarakatan atau peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan perkara anak. Ya. Sekali lagi, peran balai pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan perkara anak pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Sebelumnya saya ingin mengetahui dulu dari para peserta ini, apakah selama ini Bapak dan Ibu sudah menangani perkara anak? Mohon informasinya. Siap izin menjawab, Bapak. Untuk TK Bapas di Bukit Tinggi angkatan 2020 belum menangani klien anak, Bapak. Oke, belum menangani klien anak. Nah, kalau di tempat lain bagaimana? Dari tempat yang lain? Mungkin ada yang menginformasikan siapa yang sudah menangani perkara anak? Ada? Kalau tidak ada yang menjawab berarti semuanya belum, gitu kan? Tapi barangkali ada, mohon informasinya. Ada yang bisa menginformasikan? Izin Bapak, untuk Bapak Selahat sudah Bapak. Bapak Lahat ya? Michelle itu sudah Bapak. Oke, Bapak mana ini? Bapak Lahat. Siap Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya di antara para peserta ini ada yang sudah melaksanakan tugasnya terkait dengan penanganan perkara anak, ada juga yang belum. Ya. Bagi yang belum juga ini menjadi suatu hal yang penting sebagai bekal. Ya, sebagai bekal apabila nanti sudah mendapatkan tugas atau melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penanganan perkara anak. Bagi yang sudah menangani, ini merupakan suatu penguatan, ya, merupakan suatu penguatan pemahaman para peserta yang sudah menangani perkara anak. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Pada dasarnya kalau kita melihat, kita berangkat dulu sekarang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, di dalam undang-undang tersebut, ya, ini pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan itu pada dasarnya ada dua bagian besar. Ya, jadi ada dua bagian besar tugas pembimbing kemasyarakatan. Yang mana dua tugas bagian besar ini, ya, dua bagian besar tugas pembimbing kemasyarakatan ini yang ada di Undang-Undang Pemasyarakatan itu linier ataupun terkait, ya, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi dalam hal ini artinya masing-masing undang-undang ini saling mendukung, ya, terkait dengan pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dua bagian besar tugas pembimbing kemasyarakatan itu, yang pertama adalah penelitian kemasyarakatan, ya, dan yang kedua pembimbingan kemasyarakatan. Nah, yang pertama adalah litmas. Apa itu litmas? Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang Kemasyarakatan dijelaskan bahwa yang disebut dengan penelitian kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau
anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan klien, serta sebagai dasar. Nah, di sini yang saya tadi katakan terkait dengan penanganan perkara anak ataupun yang terkait dengan Undang-Undang SPPA. Ya. Serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Nah, kalau kita lihat dari definisi litmas ini, ya, ini tentunya jelas, ya. Definisi ini sangat terkait dengan Undang-Undang SPPA. Ya. Terkait dengan penyelesaian perkara anak tersebut, tadi disebutkan, ya, jadi pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara, maka di sini penyelesaian perkara anak itu bisa pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Nah, pembahasan kita pada hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait dengan peran Bapas atau PK dalam penanganan perkara anak pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Nah, ini tugas PK terkait dengan litmas. Kemudian tugas PK yang berikutnya adalah yang ada di dalam Undang-Undang SPPA itu terkait dengan pembimbingan kemasyarakatan. Apa itu pembimbingan kemasyarakatan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan? Yang dimaksud dengan pembimbingan kemasyarakatan yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut ada 3 tugas yang harus dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan, yaitu pendampingan, tugas pendampingan, tugas pembimbingan, dan pengawasan. Jadi yang dimaksud dengan pembimbingan kemasyarakatan itu adalah pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Sekarang apa hubungannya antara tugas pembimbingan kemasyarakatan ini yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Hubungannya antara pembimbingan kemasyarakatan dengan hal yang tertuang di dalam Undang-Undang SPPA bahwa tadi kan pembimbingan kemasyarakatan disebutkan adalah pendampingan, pembimbingan, pengawasan. Nah, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ini juga menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan di dalam penanganan perkara anak. Jadi sebenarnya apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini merupakan sesuatu yang lebih jelas, ya, lebih mempertegas tentang tugas pembimbing kemasyarakatan. Sekali lagi, pembimbingan kemasyarakatan itu pendampingan, pembimbingan, pengawasan, yang mana pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ini harus dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan pada saat penanganan perkara anak. Oke. Berikutnya, ketika berbicara tentang peran Balai Pemasyarakatan, tadi di awal saya jelaskan kita batasi pada pembahasan ini peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Namun demikian, ya, saya coba juga sampaikan peran Bapas pada keseluruhan tahapan proses hukum. Yang pertama, ya, di mana peran atau dalam hal apa Bapas ini berperan dalam penanganan perkara anak pada tahap pra-adjudikasi sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Peran Bapas, ya, pada tahap pra-adjudikasi, ya, berdasarkan Undang-Undang SPPA ini ada 3 hal, ya, atau ada bidang tugas pada tahap pra-adjudikasi ini.
Yang pertama, ya, pada saat pembimbing kemasyarakatan ataupun pada saat penanganan perkara anak usia di bawah 12 tahun. Nah, ini peran Bapas. Jadi ada peran Bapas terhadap perkara anak yang berumur di bawah 12 tahun. Kemudian peran yang kedua pada tahap pra-adjudikasi ini adalah penanganan perkara anak dalam proses diversi. Itu peran yang kedua. Kemudian peran yang ketiga yaitu menentukan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain di LPAS atau di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Itulah peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi. Jadi ada 3 peran di situ. Ya. Pertama, peran terhadap penanganan perkara anak usia di bawah 12 tahun. Peran yang berikutnya ketika dalam hal penanganan perkara anak melalui proses diversi. Dan yang ketiga, penanganan, ulangi, terkait dengan penentuan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Jadi ada 3 hal ya terkait dengan peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi. Kemudian yang kedua, sesuai dengan judul kegiatan yang kita bahas pada hari ini, yaitu peran pada tahap adjudikasi. Ya, peran pada tahap adjudikasi ini adalah peran pada tahap persidangan. Ya, jadi perkara anak ini masuk ke proses persidangan. Jadi penyelesaian perkaranya melalui sidang pengadilan. Ya. Nah, di situ ada peran Bapas, yaitu peran pada tahap adjudikasi. Kemudian peran yang ketiga adalah pada tahap pos adjudikasi. Ya. Pada tahap peran PK pada tahap pos adjudikasi ini ada 2 hal kegiatan. Yang pertama, ya, artinya pasca adjudikasi ini, artinya setelah anak ini diputus oleh pengadilan, ya, dan anak ditempatkan di LPKA. Di mana peran PK atau peran Bapas? Yang pertama, pada tahap pos adjudikasi ini, peran PK pada pos adjudikasi ini, itu pertama menentukan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kemudian yang kedua, peran Bapas atau peran PK pada tahap pos adjudikasi atau pasca adjudikasi adalah saat reintegrasi anak. Jadi itu ya peran Bapas itu sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Ini ada peran pada tahap pra-adjudikasi, peran pada tahap adjudikasi, dan peran pada tahap pasca adjudikasi. Nah, sesuai dengan judul materi ataupun tema yang sudah saya sampaikan, yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait dengan peran PK pada tahap pra-adjudikasi dan pada tahap adjudikasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita coba bahas terkait dengan peran PK atau peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi. Tadi setelah saya coba konfirmasi kepada teman-teman, ternyata ada yang sudah menangani perkara anak dan ada yang belum. Nah, terutama
bagi teman-teman yang sudah menangani perkara anak, tentunya ya, Bapak dan Ibu sekalian sudah mengimplementasikan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang SPPA. Nah, ketika mengimplementasikan undang-undang tersebut, artinya Bapak dan Ibu, teman-teman semua, itu sudah mempelajari, ya, sudah membaca, mempelajari, dan memahami apa yang ada di dalam. Ini mohon izin, ini siapa? Ini suara masuk ini. Tolong dimatikan. Mohon izin, ini siapa ini? Tolong di mute mic-nya. Oke, saya lanjutkan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan, tentunya Bapak dan Ibu, teman-teman itu sudah membaca, mempelajari, dan memahami undang-undang tersebut. Nah, seperti saya sampaikan bahwa bagi yang sudah melaksanakan, materi kita pada hari ini merupakan suatu bentuk penguatan. Nah, bagi yang belum, ini merupakan modal atau bekal Bapak dan Ibu ketika kelak nanti mendapatkan tugas untuk menangani perkara anak. Nah, sekarang peran Bapak pada tahap praadjudikasi terkait dengan penanganan anak, perkara anak yang berumur di bawah 12 tahun. Nah, ini silakan mungkin ada yang tahu ataupun berpendapat dengan cara apa penanganan perkara anak berumur di bawah 12 tahun. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Nisel, Bapak, dari Bapak Slahat. Oke, silakan, Mbak. Untuk perkara anak yang di bawah 12 tahun itu hanya bisa diberikan keputusan bersama, Bapak. Keputusan bersamanya itu ada 2, dikembalikan kepada orang tua atau di LPKS. Itu kalau menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang penanganan anak, pedoman penanganan anak yang berusia di bawah 12 tahun dan di versi. Oke, terima kasih Mbak Sel, Mbak Misel. Ya, Nisel, Bapak. Kurang jelas ini. Misel ya. Oke, baik. Terima kasih atas Nggak bisa. responnya. Ya. Ini akhirnya saya nggak mau pakai HP. Kami berdua pakai HP. Ya, mohon di mute ini. Oke, saya lanjutkan. Ya. Tadi sebagaimana yang dijelaskan dan disampaikan oleh Mbak Misel tadi, ya, bagaimana penanganan perkara anak yang berumur di bawah 12 tahun. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Nisel ada benarnya. Ya. Ya. Tapi nanti saya akan tanya dulu lebih lanjut dulu ya. Tadi Mbak Nisel mengatakan untuk penanganan perkara anak berumur 12 tahun, di bawah 12 tahun, itu diambil keputusan bersama. Izin Bapak dan Ibu. Halo? Sekali lagi, ya, seperti disampaikan Mbak Nisel tadi, dilakukan keputusan bersama. Nah, pertanyaan saya, keputusan bersama tersebut dilakukan oleh siapa dan dalam forum apa? Ya, karena tadi saya katakan ada caranya. Ya, caranya apa? Dengan cara bagaimana? Jadi keputusan bersama tersebut diambil dalam kegiatan apa? Dan siapa yang terlibat di dalam keputusan, dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin Mbak Nisel bisa menambahkan lagi ya penjelasannya tadi. Izin, Pak, dengan cara rapat koordinasi antara Peksos, PK, dan penyidik, Pak.
Iya, nah seperti itu ya. Berarti Mbak Nisa sudah membaca itu ya. Cuma ada satu hal yang perlu saya luruskan. Yang disebut nomor 65 itu bukan peraturan presiden, tetapi peraturan pemerintah. Ya. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015. Ya. Tuh. Jadi benar sekali bahwa ketika ada perkara anak yang berumur di bawah 12 tahun, maka peran pembimbing kemasyarakatan di sini ada 3. Perannya apa saja, Mbak Nisel? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh PK pada saat penanganan anak berumur di bawah 12 tahun? Keputusan bersama dikembalikan ke orang tua dan LPKS, Bapak. Ya, itu keputusannya. Nah, perannya apa saja? Nah, peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berumur di bawah 12 tahun, di sini ada 3. Ya. Yang pertama adalah penelitian kemasyarakatan. Jadi dalam hal ini PK harus melaksanakan litmas ya untuk kepentingan pada saat rapat koordinasi tadi. Nah, dengan demikian peran yang kedua ya PK itu mengikuti atau menghadiri atau berperan aktif di dalam rapat koordinasi. Nah, itu peran yang kedua. Jadi peran pertama adalah melaksanakan litmas untuk memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, berperan aktif ya dalam mengikuti rapat koordinasi. Yang ketiga adalah menerima laporan dari LPKS, dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ketika keputusan yang diambil tersebut ya, memutuskan anak ditempatkan di LPKS. Nah, oleh karena itu, ketika dalam hal ini PK ini menerima laporan dari LPKS terhadap anak di bawah 12 tahun ditempatkan di LPKS, maka di sini ya, harus dilakukan koordinasi antara pihak PK, pihak Bapas dengan pihak LPKS. Karena di sini berdasarkan ketentuan di dalam PP 65 tersebut, anak yang ditempatkan di LPKS itu perkembangan anak, pembinaan anak tersebut harus dilaporkan ke pihak Bapas, pada pihak pembimbing kemasyarakatan. Ya, di situ ya. Jadi ada 3 perannya, melaksanakan litmas, berperan aktif dalam rapat koordinasi, dan berkoordinasi terkait dengan laporan perkembangan anak di LPKS. Itu ya. Dan perlu dipahami keputusan yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini harus mendapatkan penetapan pengadilan. Sekali lagi, keputusan yang dihasilkan dari rapat koordinasi itu harus mendapatkan penetapan pengadilan. Jadi tidak hanya sampai adanya keputusan saja, tetapi juga keputusan ini harus mendapatkan penetapan pengadilan. Nah, dalam hal ini siapa yang mengajukan penetapan pengadilannya? Yang mengajukan permohonan penetapan pengadilan adalah atasan penyidik. Ya, karena tadi kan disebutkan yang terlibat dalam rakor itu ada 3, penyidik, PK, dan Peksos. Nah, keputusan ini harus mendapatkan penetapan pengadilan yang diusulkan oleh atasan penyidik. Ya, jelas sampai di sini? Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Ada Bapak Ibu? Sudah jelas semuanya? Ya, sudah jelas, Bapak. Oke, baik. Nah, karena tadi sudah disebutkan ya,
sudah saya jelaskan terkait dengan penyelesaian perkara anak yang berumur di bawah 12 tahun. Berikut apa peran Bapas, peran PK dalam penanganan perkara anak ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah secara normatif ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah penyelesaian perkara anak ini sama atau tidak dengan diversi? Ketika kita melihat Undang-Undang SPPA, sama atau tidak? Ada yang bisa komentar? Nah, mungkin Mbak Nisel tadi dari Bapak Selahat, kira-kira sama nggak, Mbak? Sama atau tidak? Menurut saya berbeda, Bapak, karena kalau untuk yang ini dia langsung dikembalikan ke orang tua, tapi kalau diversi itu harus berupa musyawarah diversi yang nanti hasilnya diversi dikembalikan ke orang tua gitu, Pak. Kalau dari SPPA-nya juga pasalnya berbeda. Oke, jadi berbeda ya. Walaupun berbeda, secara normatif ini berbeda. Secara normatif ini berbeda. Karena apa perbedaan tersebut? Karena nanti kita bisa lihat ketika nanti saya jelaskan terkait dengan peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi dalam proses diversi, maka nanti akan bisa dilihat perbedaannya di mana. Ya, perbedaannya di mana. Bisa kita jelaskan nanti, dapat kita pahami nanti dari penjelasan itu. Ya. Jadi jelas memang berbeda, ya, karena untuk penyelesaian perkara anak di bawah 12 tahun ini, tadi kalau Mbak Nisel tadi dilihat dari sudut pandang, hanya 2 tuh keputusan yang bisa diambil, karena prosesnya juga berbeda. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi dalam diversi. Tadi peran Bapas, ya sekali lagi yang tadi itu peran Bapas dalam tahap pra-adjudikasi untuk penyelesaian penanganan perkara anak. Saya ulangi, ya, untuk penyelesaian perkara anak berusia di bawah 12 tahun. Berikutnya peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi dalam proses diversi. Apa peran Bapas di situ dalam diversi ini? Peran Bapas dalam proses diversi ini sangat erat kaitannya dengan tugas PK sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Nah, tadi di awal saya buka dengan 2 peran besar PK, 2 tugas, 2 bagian besar ya. Ada 2 hal, yaitu tugas PK itu adalah litmas dan pembimbingan kemasyarakatan. Nah, pembimbingan kemasyarakatan diuraikan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, yaitu pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Nah, ternyata kalau kita lihat Undang-Undang SPPA, ya, peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi dalam proses diversi ini tugas-tugas yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini menjadi peran yang harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan ya pada tahap pra-adjudikasi dalam proses diversi. Itu apa saja? Pertama adalah melakukan litmas. Jadi pada saat ada perkara anak yang memenuhi syarat diversi, ya lagi ada penegasan yang memenuhi syarat diversi, maka pembimbing kemasyarakatan harus melaksanakan litmas. Untuk apa litmas tersebut? Untuk memberikan rekomendasi ya, terkait penyelesaian perkara anak ini. Rekomendasinya, apakah perkara anak ini akan diselesaikan melalui diversi dan apa bentuk kesepakatan yang direkomendasikan tersebut. Jadi dalam litmas untuk penanganan perkara anak melalui proses diversi ini tidak hanya menyebutkan bahwa perkara anak
diselesaikan melalui diversi. Tetapi juga dalam rekomendasi dalam litmasa tersebut harus disebutkan ya, bentuk kesepakatannya apa nih? Bentuk kesepakatan tersebut direkomendasikan oleh PK berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Baik data tentang potensi si anak, potensi orang tua, potensi masyarakat, kondisi masyarakat, dan lain-lain. Nah, dari potensi-potensi tersebut, nanti PK membunyikan secara tegas apa yang direkomendasikan bentuk kesepakatan. Apakah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang SUPA, kan sudah jelas ada kesepakatan-kesepakatan yang perlu disampaikan, apakah dikembalikan ke orang tua, mengganti rugi, ya, atau pelayanan masyarakat, atau ditempatkan ke LPKS. Ya, tinggal lihat di situ. Ya. Yang kedua terkait dengan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Itu peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi. Nah, peran yang berikutnya adalah pembimbing kemasyarakatan bertindak sebagai wakil fasilitator di dalam proses diversi. Proses diversi berdasarkan undang-undang dalam Undang-Undang SUPA, ya, untuk penanganan perkara anak ini dilaksanakan dengan cara musyawarah. Nah, jadi dalam hal ini peran PK ya, adalah berperan aktif di dalam proses musyawarah tersebut dan bertindak sebagai wakil fasilitator di dalam musyawarah tersebut. Fasilitatornya siapa? Fasilitatornya tergantung di mana proses hukum ini proses penyelesaian perkara anak ini diselesaikan. Ketika dalam tahap penyidikan, maka yang menjadi fasilitator adalah pihak penyidik. Ketika diselesaikan dalam tahap penuntutan, maka yang menjadi fasilitatornya adalah penuntut umum. Ketika penyelesaian perkara anak ini di tahap pemeriksaan di pengadilan, maka yang menjadi fasilitatornya adalah hakim. Itu peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi dalam diversi. Nah, kemudian ya, ketika kita berbicara tentang peran Bapas pada tahap pra-adjudikasi, tadi sudah disampaikan perannya apa saja. Nah, kita sebagai pembimbing kemasyarakatan harus tahu, ya, harus paham, ya, bila manakah diversi itu dilakukan, atau kapan diversi itu dilakukan. Nah, tadi menyambung kepada pertanyaan saya tadi, ya, apakah penyelesaian perkara anak di bawah 12 tahun itu sama nggak dengan diversi? Tadi jawabannya sudah jelas disampaikan adalah tidak sama. Tidak sama. Karena apa? Pertama dilihat dari ketentuannya, bahwa rapat koordinasi tadi, ya, rapat koordinasi itu tidak disebutkan sebagai diversi. Karena apa? Ya, karena diversi itu hanya dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun. Tetapi belum berumur 18 tahun. Itu diversi. Ini tolong di mute, ini mic-nya siapa? Tolong diperhatikan. Oke, saya lanjutkan. Ya. Diversi ya, dilakukan terhadap anak ya, yang telah berumur 12 tahun. Tetapi dan belum berumur 18 tahun. Baru itu bisa dilakukan diversi. Ya. Kalau untuk anak berusia di bawah 12 tahun diselesaikan melalui apa tadi Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan masih ingat. Kalau untuk anak di bawah 12 tahun diselesaikan melalui, ada yang masih ingat?
Ini kalau anak berusia 12 tahun, kalau 12 tahun dan belum 18 itu melalui diversi. Ya. Kalau anak yang berumur di bawah 12 tahun diselesaikan melalui caranya melalui silahkan direspon Bapak dan Ibu. Rapat koordinasi, Pak. Ya, melalui rapat koordinasi. Jadi jelaskan perbedaannya sekarang. Ya. Nah, jadi pertama bahwa penyelesaian perkara anak melalui diversi itu dilakukan ketika si anak ini sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Nah, di mana upaya diversi ini wajib diupayakan? Ya. Nah, upaya diversi ini wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Di sini di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPA menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Pertanyaannya apakah terhadap setiap perkara anak wajib diupayakan diversi? Ternyata di ayat 2-nya itu jelas menunjukkan tidak semua perkara anak wajib diupayakan diversi. Ya, sekali lagi, tidak semua perkara anak, ya, tidak semua perkara anak itu wajib diupayakan diversi. Nah, kalau begitu, yang bagaimana yang wajib diupayakan diversi? Perkara anak yang seperti apa yang wajib diupayakan diversi? Yang wajib diupayakan diversi adalah terhadap perkara anak satu, ya, yang ancaman hukuman pidananya di bawah 7 tahun. Ya, di bawah 7 tahun ancamannya. Bukan 7 tahun ke bawah ya, di bawah 7 tahun. Kemudian yang kedua, perkara anak tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi dalam hal ini menjadi syarat ya, menjadi syarat perkara anak yang wajib diupayakan diversi. Syarat pertama adalah ancaman hukuman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, kemudian ya, kalau kita perhatikan jelas bahwa sekali lagi tidak semua perkara anak wajib diupayakan diversi. Karena yang wajib diupayakan diversi hanya yang memenuhi syarat saja. Jadi istilahnya dapat dikatakan ini wajibnya wajib bersyarat. Ya, wajib bersyarat. Ya. Berbeda halnya dengan yang disebut, mungkin Bapak dan Ibu seringkali mendengar bahwa di dalam Undang-Undang SPPA itu ada yang dikenal dengan apa yang konsep keadilan restoratif. Nah, berbeda ya, diversi ini berbeda dengan keadilan restoratif ini. Kalau untuk pendekatan keadilan restoratif itu wajib ya, dilakukan ya, untuk setiap perkara anak. Mau perkaranya apapun, mau dia pengulangan tindak pidana, mau yang diancam 7 tahun ke atas, penyelesaiannya wajib dengan pendekatan keadilan restoratif. Ya. Jadi yang harus dipahami secara ringkas, ya, yang wajib mutlak dilakukan dalam penyelesaian perkara anak adalah pendekatan keadilan restoratifnya, bukan diversinya. Kalau diversi, ketika perkaranya memenuhi syarat. Nah, kalau pendekatan keadilan restoratif itu harus diterapkan untuk setiap perkara anak. Karena antara diversi dan keadilan restoratif itu berbeda. Sekali lagi, antara keadilan restoratif dan diversi itu adalah berbeda.
Diversi itu merupakan salah satu pendekatan keadilan restoratif. Jadi diversi itu hanya salah satunya saja, salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif. Nah, kalau kita melihat konstruksi hukum yang ada di dalam Undang-Undang SPPA, keadilan restoratif itu tidak hanya diversi, tetapi ketika perkara anak ini masuk di persidangan, ketika perkara anak ini sudah masuk ke LPKA, anak sudah masuk ke LPKA, pendekatan keadilan restoratif ini tetap berjalan, tetap dilakukan pendekatan itu. Jadi jangan samakan antara diversi dengan keadilan restoratif. Oleh karena itu, ya, jangan paksakan perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi itu dilakukan upaya diversi. Karena apa? Ketika perkara anak ini masuk ke persidangan pun diselesaikan melalui proses sidang pengadilan, pendekatan keadilan restoratif tetap dapat dilaksanakan. Jadi pendekatan keadilan restoratif itu tidak hanya ketika perkara anak ini diselesaikan melalui diversi. Tuh. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ada yang masih belum jelas? Terutama ini mungkin teman-teman yang sudah melaksanakan, mungkin ada pengalaman di lapangan, yang menimbulkan suatu permasalahan atau masih ada yang belum jelas di lapangan seperti apa. Silahkan. Ada? Terkait dengan kapan atau bagaimana perkara anak ini diselesaikan melalui diversi. Oke, ada Bapak dan Ibu? Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan, mungkin nanti sambil berjalan ada yang terpikirkan, oh ini yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Ya. Oke, berikutnya, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa diversi, proses diversi dalam penyelesaian perkara anak, yang disebut anak ini adalah anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Dengan cara apa proses diversi itu dilakukan? Proses dilakukan melalui musyawarah. Ini kita kaitkan lagi dengan penjelasan di awal. Kalau untuk anak berusia di bawah 12 tahun diselesaikan melalui rapat koordinasi, ya. Kalau untuk penyelesaian perkara anak yang usianya 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, ya, dilakukan upaya diversi dan proses diversi itu dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, ini ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat musyawarah, yang pertama kita perhatikan kepentingan korban. Yang kedua, perhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Jadi artinya dalam musyawarah itu kesepakatan yang diambil tidak semata-mata anak tidak masuk ke proses pengadilan, tetapi tetap bagaimana anak itu juga tetap memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah penghindaran stigma negatif. Dan keempat, penghindaran pembalasan. Yang kelima, harus memperhatikan keharmonisan masyarakat, dan yang keenam adalah kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Itu hal-hal yang harus diperhatikan pada saat musyawarah. Nah, kemudian, siapa saja yang terlibat ataupun siapa saja yang diikut sertakan di dalam musyawarah tersebut. Pihak-pihak yang harus atau wajib diikutsertakan dalam musyawarah tersebut, yang pertama adalah pelaku, sudah pasti ya.
dalam hal ini anak, ya, anak sebagai pelaku, kemudian pihak korban, kemudian penegak hukum, apakah itu penyidik, penuntut umum ataupun hakim, dan yang ketiga berikutnya adalah yang wajib dilibatkan dalam proses musyawarah ini adalah petugas kemasyarakatan. Siapa itu petugas kemasyarakatan? Petugas kemasyarakatan itu adalah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Kemudian yang harus dilibatkan berikutnya ya, adalah pihak keluarga anak pelaku ya, dan masyarakat. Masyarakat di sini bisa tokoh agama, ya, tokoh pemuda, ya, dan lain-lain. Ya. Atau advokat. Nah, advokat ini merupakan bagian dari masyarakat. Ya. Nah, terkait dengan pihak-pihak yang dilibatkan di dalam musyawarah tersebut, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya bila dikehendaki. Kalau untuk pelaku, korban, penegak hukum, kemudian orang tua pelaku, dan petugas kemasyarakatan dalam hal ini PK dan Peksos, itu sifatnya wajib. Yang diwajibkan ada di dalam proses musyawarah tersebut. Tetapi untuk masyarakat seperti tokoh agama, ya, kemudian tokoh pemuda, advokat, itu dapat dilibatkan sepanjang mendapatkan persetujuan dari anak dan atau orang tua si anak. Dengan demikian, selama ini masih ada anggapan bahwa keikutsertaan Peksos di dalam musyawarah diversi, sekali lagi, masih ada anggapan ya, keikutsertaan Peksos di dalam musyawarah diversi itu hanya ketika korbannya anak. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Jadi yang benar adalah untuk keterlibatan Peksos ini ya, tidak hanya ketika korbannya anak. Siapapun korbannya, maka Peksos menjadi pihak yang wajib keikutsertaannya di dalam musyawarah. Nah, ini ada di dalam PP 65 tahun 2015. Silahkan nanti Bapak dan Ibu buka di situ. Ya. Ini pihak-pihak yang diikutsertakan dalam musyawarah. Pihak-pihak yang diikutsertakan dalam musyawarah itu, khususnya tentang Peksos, itu tidak hanya ketika korbannya anak. Karena di dalam PP 65 itu disebutkan beberapa tugas dan kewenangan Peksos terhadap anak sebagai pelaku di dalam selama proses diversi itu. Ya, itu nanti jelasnya bisa Bapak dan Ibu lihat dalam PP 65. Tetapi di dalam paparan ini pun ada ya, saya sampaikan. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa pelajari melalui PowerPoint ini. Ya, PowerPoint-nya nanti akan saya share di grup ini. Ya. Berikutnya tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan litmas untuk kepentingan diversi, maka rekomendasi tidak hanya menyebutkan bahwa perkara anak ini diselesaikan melalui diversi. Tidak hanya itu. Tetapi juga harus membunyikan apa bentuk kesepakatan yang direkomendasikan. Nah, bentuk kesepakatan yang direkomendasikan, ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bentuk kesepakatan ya, yang harus mendapatkan persetujuan korban. Ya.
Bentuk kesepakatannya apa saja? Ya. Yang pertama adalah perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Nah, jadi nanti dalam litmasnya jelaskan di situ rekomendasinya. Ya. Misalnya ya itu bisa diselesaikan melalui diversi dalam bentuk kesepakatan dengan bentuk perdamaian dengan ganti rugi apa. Kalau memang ada ganti rugi, misalnya yang kita sarankan. Kalau memang di dalam penilaian kita itu tidak perlu ada ganti rugi, ya bunyikan itu dalam rekomendasi itu. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk kesepakatan yang kedua, ya, itu adalah penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Nah, itu bentuk kesepakatan yang ketiga yang dapat direkomendasikan oleh PK. Kemudian bentuk kesepakatan yang ketiga yang dapat direkomendasikan adalah keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling lama 3 bulan. Ini yang harus menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu sekalian pada saat merekomendasikan anak. Ya, misalnya dalam litmas diversi itu Bapak ataupun Ibu ya, akan merekomendasikan anak ditempatkan di LPKS. Nah, ketika Bapak dan Ibu merekomendasikan anak ditempatkan di LPKS, maka jangan hanya sekedar menyebutkan itu saja, tetapi jelaskan LPKS-nya di mana atau LPKS apa. Ini penting untuk memudahkan pelaksanaan kesepakatan. Jangan sampai Bapak dan Ibu merekomendasikan anak ditempatkan dibina di LPKS, sementara LPKS-nya tidak tahu ada di mana. Belum disiapkan LPKS-nya. Kalau memang tidak ada LPKS-nya, ya sebaiknya jangan direkomendasikan ke situ. Karena nanti akan menyulitkan kesepakatan. Kesulitan pelaksanaan kesepakatan ini akan berpotensi dilanjutkannya perkara ini ke tahap berikutnya karena kesepakatannya tidak dilaksanakan. Kemudian bentuk kesepakatan yang keempat adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, kira-kira apa menurut Bapak dan Ibu? Yang disebutkan pelayanan masyarakat bentuknya seperti apa? Silahkan Bapak dan Ibu. Terutama nih teman-teman yang sudah pernah melaksanakan penanganan perkara anak, atau juga mungkin pernah tahu dari senior-senior Bapak dan Ibu, bentuk kesepakatan pelayanan masyarakat itu seperti apa? Contohnya. Silahkan. Mohon ada responnya ini dari teman-teman. Izin menjawab, Bapak. Iya, silahkan. Apa itu bentuk pelayanan masyarakat? Saya Ninda dari Bapas Banda Aceh. Kalau melihat dari senior-senior yang sudah memegang kasus anak, bentuk pelayanan masyarakatnya misalnya seperti membersihkan masjid selama 3 bulan gitu, Pak. Jadi berkoordinasi juga dengan kepala desa dan pengurus masjid. Terus ada lagi kira-kira? Oke, terima kasih ya Mbak ya atas contoh yang diberikan. Ya, salah satunya itu ya. Nah, ini tadi dicontohkan oleh Mbak dari Bapas Banda Aceh. Ada disebutkan misalnya membersihkan masjid selama 3 bulan. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang SPPA, ya, untuk yang dengan persetujuan korban, itu lamanya itu tidak ditentukan, tidak ada batasan waktunya. Apakah harus sekian lama, apakah harus 6 bulan, 3 bulan, atau paling lama 1 tahun, tidak ada. Ya. Tetapi tadi ketika dicontohkan paling lama, tadi dicontohkannya adalah selama 3 bulan, itu adalah suatu hal yang baik dilakukan. Karena apa? Nanti kita bisa lihat di dalam bentuk kesepakatan yang tanpa persetujuan korban. Pertanyaannya memang, apakah memang ada kesepakatan itu tanpa persetujuan korban? Undang-Undang SPPA
menjelaskan ini ada. Ya. Dalam hal apa kesepakatan diversi itu tanpa persetujuan korban? Jadi yang pertama adalah dalam hal tindak pidana yang berupa pelanggaran. Kemudian yang kedua dalam hal tindak pidana ringan. Yang ketiga tindak pidana tanpa korban. Ya. Yang keempat, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, maka kesepakatannya adalah tanpa persetujuan korban. Nah, bentuk kesepakatannya seperti apa? Untuk bentuk kesepakatan dalam hal kesepakatannya tanpa persetujuan korban, ini ada 5 ya. Ada 5 pilihan di sini ya. Yang pertama pengembalian kepada orang tua ya. Ulangi, pengambilan yang pertama adalah pengembalian ya, pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Nah, ini hampir sama dengan persetujuan korban. Yang kedua adalah rehabilitasi medis dan psikososial. Yang ketiga penyerahan kembali ke orang tua. Yang keempat keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan. Yang kelima adalah pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Nah, ini di dalam kesepakatan tanpa persetujuan korban itu jelas dibunyikan paling lama 3 bulan. Nah, sementara tadi yang di bentuk kesepakatan dengan persetujuan korban itu tidak disebutkan. Nah, ketika itu tidak disebutkan lamanya, bukan berarti kita sebagai pihak yang terlibat di dalam proses musyawarah itu bisa semena-mena menentukan waktu. Misalnya dilakukan pelayanan masyarakat dilakukan selama 1 tahun, misalnya. Ya. Nah, karena pada saat kita memutuskan kesepakatan itu juga harus memperhatikan tentang apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, melihat kondisi si anak. Ya. Apakah dia itu merupakan anak sekolah, ya, ataupun bisa dilihat dari sisi kesehatannya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, terkait dengan pelayanan masyarakat yang dicontohkan Mbak dari Aceh tadi, itu disebutkan 3 bulan. Ini mengapa saya katakan baik ini dilakukan? Karena kalau ketika kita melihat pelayanan masyarakat dalam hal kesepakatannya itu tanpa persetujuan korban, itu disebutkan paling lama 3 bulan. Nah, kita bisa saja merujuk ke situ. Ya. Merujuk kepada hal tersebut, ya mungkin sama juga, ya 3 bulan misalnya kita rekomendasikan. Seperti itu. Ya, ini terkait dengan bentuk-bentuk kesepakatannya. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan pada saat melaksanakan litmas, maka rekomendasi yang disampaikan harus jelas apa bentuk kesepakatannya yang direkomendasikan itu. Tidak hanya sekedar menyebutkan bahwa perkara anak ini diselesaikan melalui diversi. Tetapi apa kesepakatan yang direkomendasikannya? Terkait dengan bentuk kesepakatan yang direkomendasikan, maka mengacu ke sini, kepada Undang-Undang SPPA. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ya di dalam Undang-Undang SPPA, ya, tadi sudah saya sampaikan dalam ayat 1, pasal 7 ayat 1 disebutkan ya, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Ya. Alur proses diversinya seperti apa? Ya, karena di sini disebutkan dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ini wajib dilakukan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat. Sekali lagi, wajib dilakukan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat. Ada yang masih ingat apa syaratnya tadi? Silakan. Ada yang masih ingat? Izin Bapak. Ya, silakan. Dengan siapa? Dengan Ninda, Pak, Bapak Banda Aceh. Oke, silakan Mbak Dinda. Apa syaratnya tadi yang sudah saya jelaskan? Syaratnya bukan tindak pidana pengulangan dan hukumannya di bawah 7 tahun. Oke, nah itu syaratnya ya. Jadi tidak semua perkara anak,
Tapi lihat perkaranya, yang sebenarnya dijelaskan yang disampaikan oleh Mbak Ninda tadi. Ya. Lihat apakah ancaman hukumannya di bawah 7 tahun atau tidak. Kemudian perhatikan apakah itu bentuk pengulangan tindak pidana atau bukan. Nah, ketika itu memenuhi syarat seperti itu, maka wajib diupayakan diversi. Tadi disebutkan, wajib diupayakan di mana? Di tahap penyidikan, kemudian wajib diupayakan di tahap penuntutan, dan wajib diupayakan pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Bagaimana prosesnya? Proses singkatnya, ya, ketika perkara anak ini memenuhi syarat diversi, maka pada saat penyidikan wajib diupayakan diversi. Bila diversinya berhasil, ya, kemudian disebut berhasil itu, kapan diversi itu dikatakan berhasil? Mungkin ada yang tahu, terutama yang sudah melaksanakan, kapan diversi itu dikatakan berhasil? Izin Bapak, jika terjadi kesepakatan antara korban dan tersangka. Dengan siapa? Izin dengan Mas siapa Izin ini? Bapak, dengan Sadana Pak dari Bapak Selahat Pak. Oke, silakan Mas dari Bapak Selahat. Kapan diversi itu dikatakan berhasil? Diversi dikatakan berhasil jika terjadi kesepakatan Pak antara korban dan TSK Pak, pelaku Bapak. Oke, diversi dikatakan berhasil Demikian Bapak. ketika terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban, ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di situ, Mas, penjelasannya? Ada yang akan menambahkan mungkin atau akan ditambahkan lagi oleh Mas dari Lahat tadi? Tadi barusan disebutkan diversi itu dikatakan berhasil ketika terjadi kesepakatan, ya, antara pihak pelaku dan korban. Mungkin ada yang lebih memperjelas atau akan menambahkan? Ada? Nah, oke, kalau tidak ada, saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Mas dari Bapak Selahat tadi benar, ya. Tetapi perlu ditambahkan, ya, perlu ditambahkan. Diversi dikatakan berhasil ketika terjadi kesepakatan. Ya, sekali lagi terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban dan kesepakatan tersebut dilaksanakan. Ya. Sekali lagi, diversi dikatakan berhasil ketika terjadi kesepakatan, ya, antara pelaku dan korban serta kesepakatan tersebut dilaksanakan. Nah, kesepakatan diversi tersebut, ya, prosesnya, ya, kan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Nah, harus mendapatkan penetapan pengadilan. Proses singkatnya begini, ya. Misalnya perkara anak itu diselesaikan pada tahap penyidikan. Kemudian dilakukan upaya diversi. Nah, kemudian berhasil mencapai kesepakatan, maka atasan penyidik meminta penetapan kepada ketua pengadilan atas kesepakatan tersebut. Jadi kesepakatan tersebut dimintakan penetapan pengadilannya. Ya, siapa yang meminta adalah atasan penyidik. Nah, setelah kesepakatan tersebut ditetapkan, maka keluarlah penetapan pengadilan. Nah, kemudian apakah kesepakatannya itu dilaksanakan atau tidak? Jadi tidak hanya berhenti pada adanya kesepakatan, tetapi harus dilihat kesepakatannya dilaksanakan atau tidak. Nah, kalau kesepakatannya tidak dilaksanakan, maka itu dikatakan gagal diversinya. Begitupun pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Bila diversinya berhasil, ya, maka pihak penyidik ataupun penuntut umum ataupun hakim akan menghentikan perkaranya dengan dikeluarkan surat sesuai
dengan instansinya, sesuai dengan tahapannya. Kalau misalnya di penyidikan, maka akan keluar surat penghentian penyidikan. Kemudian kalau di tahap penuntutan, akan dikeluarkan surat penetapan penghentian perkara, ya pemeriksaannya. Kemudian juga di tahap pengadilan sama. Intinya nanti akan dikeluarkan berbagai surat penghentiannya sesuai dengan bentuk yang ada di tahapan tersebut. Ya. Kemudian berikutnya di sini itu kalau katakan berhasil. Nah, kalau berhasil berarti kan perkaranya ditutup, selesai. Nah, terkait dengan dilaksanakan atau tidak, ya, ini bisa dikaitkan dengan fungsi PK tadi, yaitu fungsi pembimbingan kemasyarakatan. Di situ ada fungsi pendampingan, ya, peran pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Nah, di sini letaknya keterkaitan peran tadi ya, antara apa yang dijelaskan di dalam Undang-Undang PAS dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang SUPA. Pendampingan selama proses diversi ini perlu dilakukan. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada pengertian pendampingan yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, salah satunya adalah pendampingan itu digunakan dalam hal untuk memastikan pemenuhan hak klien di dalam proses itu. Itu fungsi pendampingan. Kemudian fungsi pembimbingan adalah kaitannya dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PK agar kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Kemudian peran pengawasannya di mana? Peran pengawasannya ini terkait dengan apakah kesepakatan itu dilaksanakan atau tidak. Ini kaitannya nanti dengan laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Penghentian perkara anak, ya, sekali lagi penghentian perkara anak melalui diversi ini dapat dilakukan ataupun dilakukan oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim ketika ya telah adanya laporan pelaksanaan kesepakatan diversi yang dibuat oleh PK. Jadi PK wajib membuat laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Laporan pelaksanaan kesepakatan diversi ini merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum. Ya. Karena mereka itu tidak dapat mengeluarkan surat penghentian perkara bila belum ada laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Artinya di sini yang harus dipahami adalah sekalipun sudah ada sekali lagi meskipun sudah ada penetapan pengadilan, pihak penyidik, pihak penuntut umum atau pihak hakim belum dapat mengeluarkan penghentian perkara. Penghentian perkara harus menunggu terlebih dahulu ya, laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dari pembimbing kemasyarakatan. Jadi tidak otomatis ketika kesepakatannya sudah dikeluarkan oleh pengadilan, kemudian langsung dikeluarkan penghentian perkaranya. Tidak seperti itu. Ya. Ini ada kaitannya dengan fungsi pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan, itu dalam membuat hal laporan tentang pelaksanaan kesepakatan diversi. Ya. Kalau diversinya berhasil, perkaranya selesai, ditutup, ya, dihentikan perkaranya. Nah sekarang kalau diversinya gagal, maka perkaranya akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Pada tahap penyidikan akan diserahkan ke penuntutan. Gagal diversi pada tahap penuntutan, maka akan diserahkan ke pemeriksaan di pengadilan. Gagal diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka perkaranya akan dilimpahkan, diselesaikan melalui proses persidangan. Seperti itu. Ya. Nah kemudian bisa juga diversinya gagal. Ya. Gagal diversi, ya, itu ada tiga hal yang menyebabkan
perkara anak ini gagal diversi. Di mana atau seperti apa yang disebut dengan hal yang dapat disebutkan sebagai gagal diversi? Yang pertama, gagal dalam upaya diversi. Kalau kita merujuk kepada PP 65 yang disebut dengan gagal dalam upaya diversi, ya, itu adalah adanya ketidaksepakatan para pihak untuk melakukan musyawarah. Jadi belum ada musyawarahnya, baru ditawarkan oleh penyidik ya, kalau misalnya ini tahap penyidikan. Jadi pada tahap penyidikan, penyidik memanggil para pihak, ya, pelaku dan korban. Bila mana ya, pelaku dan atau korban ini tidak sepakat bermusyawarah, maka tidak akan pernah dilakukan musyawarah. Jadi belum ada musyawarahnya. Inilah yang disebut dengan gagal dalam upaya. Jadi dalam hal ini yang disebut dengan upaya itu adalah proses menawarkan kesediaan para pihak untuk bermusyawarah. Baru menawarkan bermusyawarahnya saja, belum musyawarah. Nah, bila mana terjadi ketidaksepakatan bermusyawarah, maka disitulah disebut dengan gagal dalam upaya diversi. Yang kedua, gagal dalam musyawarah. Gagal dalam musyawarah. Artinya, mereka sepakat bermusyawarah. Kemudian ditentukanlah tanggal musyawarahnya. Ternyata pada saat bermusyawarah, mereka tidak mencapai kesepakatan. Maka disitulah yang disebut dengan gagal dalam musyawarah. Tidak tercapai kesepakatan. Maka ini disebut dengan gagal diversi. Kemudian, satu hal lagi yang menyebabkan perkara anak ini disebut gagal diversi ketika gagal dalam pelaksanaan kesepakatannya sesuai dengan penetapan ketua pengadilan. Tadi di awal ada perkara anak, dilakukan upaya, ditawarkan. Oke, masing-masing pihak bersedia bermusyawarah. Ditentukanlah musyawarah. Setelah bermusyawarah, ternyata tidak ada kemudian dicapai kesepakatan. Mereka bersedia bermusyawarah. Pada saat musyawarah tercapai kesepakatan. Sampai keluarlah penetapan pengadilan terkait dengan bentuk kesepakatan tersebut. Ternyata kesepakatannya tidak dilaksanakan. Maka ini pun disebut dengan gagal diversi. Ya. Jadi dalam hal ini gagal diversinya adalah gagal dalam pelaksanaan kesepakatannya. Siapa yang memiliki kewajiban, kewenangan, atau bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan diversi? Ya, inilah menjadi tugas PK, kewenangan PK, kewajiban PK melakukan pengawasan itu. Dari hasil pengawasannya itu dilaporkan hasilnya, apakah kesepakatannya dilaksanakan atau tidak. Laporan dari pembimbing kemasyarakatan ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum yang lain. Bila mana laporan dari PK itu menyebutkan kesepakatannya tidak dilaksanakan, maka pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya penyidik, akan melanjutkan perkaranya ke tahap penuntutan. Kemudian pada tahap penuntutan akan lagi berproses yang sama, dilakukan penawaran lagi. Ya. Namun apabila laporan PK itu menyebutkan ya dalam rangka pengawasan, kemudian PK membuat laporan, ya, laporannya menyebutkan kesepakatan dilaksanakan, maka perkara akan dihentikan. Nah, terkait dengan laporan yang dibuat oleh PK ini, ya berdasarkan Kep Dirjen, saya lupa nomornya, itu tentang pedoman diversi, ya. Ada dua, sesuai dengan PP 65 juga, ya, disebutkan ada dua laporan yang harus dibuat oleh PK. Yang pertama adalah laporan singkat. Jadi apabila anak sudah melaksanakan kesepakatan, maka PK wajib membuat laporan singkat pelaksanaan kesepakatan diversi. Waktunya kapan?
Ya, laporan singkat ini dibuat 1 kali 24 jam sejak kesepakatan itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, PK juga wajib membuat laporan lengkap. Nah, ini dalam PP 65 disebutnya laporan lengkap. Laporan lengkap dibuat oleh PK dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pelaksanaan kesepakatan diversi. Bagaimana bentuk laporannya? Mungkin Bapak dan Ibu sebagai PK bertanya, ya, bertanya-tanya, seperti apa bentuk laporannya? Bentuk laporannya Bapak dan Ibu dapat lihat di dalam ya, Kep Dirjen tentang pedoman pelaksanaan diversi, ya, yaitu yang digunakan untuk pembimbingan kemasyarakatan. Di situ ada form, ya, dalam Kep Dirjen tersebut ada form laporan singkat, ada form laporan lengkap. Ada yang pernah lihat Bapak dan Ibu tentang Kep Dirjen tersebut? Ada tidak? Ada pernah lihat? Tidak tahu. Ya. Nah, itu ada ya tentang Kep Dirjen tentang diversi itu. Terutama nanti tentang bentuk laporannya itu sudah ada formnya di situ. Ya. Nah, di sini juga saya sampaikan tentang prosedur dan mekanisme diversi pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih lanjut di dalam PowerPoint yang akan saya share pada Bapak Ibu sekalian yang melalui grup ini. Di sini juga saya jelaskan ya ada tugas dan kewenangan PK dalam diversi, dalam proses diversi. Baik Bapak dan Ibu, ya sampai di sini ada yang akan didiskusikan, ada yang kurang jelas, silakan. Ya. Paparannya seperti itu. Ya, mohon maaf kalau kurang jelas karena ini saya tidak bisa menampilkan di layar Zoom, Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Ada yang perlu dijelaskan kembali atau yang perlu didiskusikan? Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada? Sudah jelas atau gimana nih Bapak Ibu sekalian? Nah, nanti karena pertemuan berikutnya itu kan kegiatan berikutnya itu melalui aplikasi ya. Nanti tugas yang akan diberikan ataupun bahan diskusi yang akan diberikan itu mengacu kepada penjelasan pada hari ini. Ya. Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut? Terutama ini mungkin teman-teman yang sudah pernah melaksanakan penanganan perkara anak, mungkin ada masalah di lapangan, ada hal-hal tertentu di lapangan yang perlu mendapatkan penjelasan. Saya persilahkan. Ada? Oke, silakan Bapak Ibu. Ada atau tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat diterima, ya. Kemudian juga mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal, ya minimal bisa menjadi bekal persiapan Bapak dan Ibu, terutama yang belum pernah menangani perkara anak, ya itu seperti itu. Oke, saya lupa nih satu lagi, itu kan baru tahap prajudikasi ya, sedikit saja. Ini yang pada tahap adjudikasinya, ya. Saya lupa ini ya. Oke.
Tadi saya jelaskan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan pada tahap adjudikasi sesuai dengan Undang-Undang SPPA itu adalah pada tahap persidangan. Ya, pada tahap persidangan. Ya. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam tahap persidangan, ya, pertama adalah menyampaikan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan. Sekali lagi, menyampaikan, ya, dan membacakan, menjelaskan hasil litmas untuk sidang pengadilan. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan penjelasan kepada para pihak dalam persidangan yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang anak. Nah, jadi di sini peran PK sebagai pendamping, ya, dalam hal adanya hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut dari para pihak, apakah itu dari hakim, dari penasehat hukum, dari jaksa, ya, dari penuntut umum. Nah, ini PK berperan di situ untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena mungkin saja apa yang disampaikan di dalam litmas itu ada hal yang kurang jelas, maka itu bisa ditanyakan dan dijelaskan oleh pembimbing kemasyarakatan. Kemudian yang peran yang ketiga dalam hal pendampingan terhadap anak, ya, dalam proses persidangan, dalam adjudikasi, yaitu PK berkoordinasi dengan para pihak, dalam hal ini hakim, penuntut umum, ya, dan pengacara untuk memastikan bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika berbicara tentang peran PK sebagai pendamping, tidak hanya sekedar PK duduk di samping si anak, tetapi ada 3 hal itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian saya tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah peran PK, ya, itu hanya terhadap anak sebagai pelaku saja atau tidak? Ini berdasarkan Undang-Undang SPPA, ya. Apakah berdasarkan Undang-Undang SPPA, PK itu hanya menangani anak pelaku? Silakan pendapatnya, Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Jangan takut salah. Silakan Bapak Ibu, ya. Sudah sekian banyak tidak ada yang berpendapat. Silakan. Berdasarkan Undang-Undang SPPA, ya, dan berdasarkan peran-peran tadi, ya, apakah pembimbing kemasyarakatan itu hanya menangani anak sebagai pelaku saja atau tidak? Mungkin ini teman-teman dari Lahat nih yang sudah menangani perkara anak, bagaimana pendapatnya? Apakah hanya kepada pelaku saja peran PK itu? Silakan. Mbak Nisel tadi dari Bapak Selat gimana, Mbak? Nggak usah takut salah. Izin berpendapat, Bapak, saya Kelly Liana, Pak. Ya, silakan Mbak Kelly. Gimana menurut Mbak Ya, Kelly? mohon izin berpendapat ya, Pak. Kalau salah, mohon dikoreksi, Bapak. Ya. Setelah merujuk di Undang-Undang SPPA, yaitu pasal 1 ayat 13, dijelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat pelaksana penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Nah, kalau dari penjelasan ini, kalimatnya adalah terhadap anak. Jadi saya memaknainya, Pak, kewajiban PK itu bukan hanya mendampingi anak korban saja, namun apabila dalam proses peradilan itu anak pelaku saja, tapi apabila di dalam proses peradilan itu terdapat anak korban atau mungkin ada anak saksi, nah PK juga terlibat untuk bertanggung jawab menjaga kondisi kestabilan kejiwaan mereka dalam proses peradilan. Hal ini didukung dari
PK tidak hanya melaksanakan litmas terhadap klien saja, tapi ada litmas terhadap korban juga, Bapak. Sekian pendapat saya, Bapak. Mohon koreksinya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya atas pendapatnya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Kelly itu terkait dengan jawabannya, apakah PK itu hanya berperan terhadap anak pelaku, ya, jawabannya benar, ya, tidak hanya kepada pelaku. Tetapi terkait dengan penjelasan ataupun alasannya, ya ini yang perlu kita kaji, ya, perlu kita luruskan. Ya. Alasannya, ya kalau kita merujuk kepada definisi tentang siapa itu PK, tadi kan disebutkan apa istilahnya untuk litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak. Nah, anak yang dimaksud dalam pengertian ini adalah anak pelaku, karena anak dengan tulisan A huruf besar, anaknya anak pelaku. Karena kalau kita lihat dalam definisi yang lain, siapa yang disebut dengan anak? Nah, itu adalah anak sebagai pelaku di situ. Jadi kalau kita melihat kepada definisi yang disebutkan Mbak Kelly tadi, itu hanya kepada anak pelaku. Ya. Tetapi benar jawabannya bukan hanya kepada anak pelaku saja peran PK ini. Nah ini peran PK ini tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap anak saksi dan anak korban. Ya. Dalam hal apa peran itu? Ya. Berdasarkan Undang-Undang SPPA, ya, peran yang dapat dilakukan oleh PK terhadap anak saksi atau anak pelaku, satu, ya, melakukan perekaman elektronik terhadap keterangan anak korban dan atau anak saksi yang tidak bisa hadir di depan persidangan. Tuh, ya, perannya ini jelas ini disebutkan di dalam Undang-Undang SPPA. Nanti silakan Bapak dan Ibu buka kembali ya undang-undangnya. Kemudian peran yang kedua, ya, yang tadi adalah melakukan perekaman elektronik. Ya. Yang kedua, mendampingi dalam pemeriksaan jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual terhadap anak korban dan atau anak saksi yang tidak bisa hadir di depan persidangan. Itu. Jadi dalam hal ini ketika ada perkara anak, ya, dan dalam hal ini anaknya sebagai saksi, ya. Ya, saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan, ya. Sekali lagi. Saya lanjutkan, ya. Satu, melakukan perekaman elektronik. Kedua, mendampingi dalam pemeriksaan jarak jauh, ya. Mendampingi dalam pemeriksaan jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Karena mungkin saja perkaranya perkara orang dewasa dalam ini kan, tetapi korbannya atau saksinya itu anak. Nah, karena mungkin saja karena statusnya dia seorang anak, dia memiliki kondisi psikologis yang tidak mendukung untuk hadir di ruang sidang, maka pemeriksaannya melakukan perekaman elektronik. Nah, ini tugas PK ada di situ, ya. Hanya terkait dengan dua peran ini, saya pun sampai dengan saat ini belum pernah ada contoh, ya, belum pernah ada informasi PK yang melakukan hal ini. Tapi paling tidak pembimbing kemasyarakatan harus sudah tahu bahwa ada peran kita, peran PK terhadap anak saksi dan anak korban. Oke. Itu penjelasannya. Terima kasih Mbak Kelly ya atas pendapatnya. Ya, sekali lagi pendapatnya benar, tidak hanya kepada pelaku saja, tetapi penjelasannya, alasannya itu yang saya jelaskan barusan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini memang kita waktunya agak lewat karena tadi juga dimulai agak terlambat karena ada gangguan teknis, ya. Dan sampai sekarang pun ini laptop saya belum bisa menyala, ya, masih mati nih sampai sekarang. Jadi mohon maaf apabila penjelasan ini kurang optimal, karena kalau ditampilkan dengan PowerPoint-nya mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih memahaminya. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada?
satu lagi kalau memang masih ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih lanjut dalam PowerPoint yang akan saya kirim melalui grup. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya ingatkan untuk kegiatan berikutnya akan terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi nanti sekali lagi pelajari PowerPoint yang akan saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup kegiatan ini. Seperti biasa, untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Berdoa mengakhiri kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih, sampai bertemu di aplikasi. Ya, itu saja dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, saya izin live dari ruangan Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk yang bertugas melakukan rekaman video, mohon dikabarkan nanti setelah video diunggah di grup komunitas. Begitu juga dengan yang bertanggung jawab untuk membuat notulensi. Demikian pertemuan kita. Selamat siang.